Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Apa kabar sahabat Chat Offline? we back again with our special issue about mental health. Saya Irma Yuli Aziza. Dan saya Anissa Fitriana Minta. Pada podcast kali ini kita akan membahas isu atau topik yang lagi tren di generasi saat ini. Pokoknya yang lintas generasi masa kini. Hari ini kita akan membahas inner child. Inner child adalah perasaan dan karakteristik dari reaksi sebuah peristiwa di masa kecil kita, di mana itu mempengaruhi sikap dan pola hidup kita ketika kita dewasa nanti. Dan kemudian ada nih salah satu ahli, yaitu Dr. Diana Roth. Dia mengatakan bahwa inner child itu adalah ekspresi kita saat masa kecil, dan itu terbawa hingga kita dewasa, di mana ekspresi itu tidak tersalurkan diri ketika kecil. Nah, kalau menurut Anissa sendiri, inner child itu apa? Oke, sebelumnya kan inner child itu tadi udah dijelaskan ya, yaitu konsep bahwa seseorang anak-anak yang dari kita terdahulu itu tumbuh beriringan ketika kita dewasa gitu ya. Jadi inner child itu seperti sub personality, beberapa kepribadian gitu. Jadi bukan tunggal gitu ya? Iya, jadi karena beriringan sesuai dengan pengalaman, kan pengalaman banyak sih, Ya. sesuai dengan kognitifnya beberapa anak gitu. Karena permasalahan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu tersebut itu terbawa hingga dewasa. Kemudian berpengaruh terhadap karakteristik mereka. Akhirnya mereka itu tumbuh menjadi seseorang yang terbayang-bayang masa lalu, istilahnya gitu. Mereka itu bisa saja dikatakan bahwa masih teringat atau trauma pada peristiwa yang terjadi di masa lalu tersebut. Kayak misalnya, contoh konkret. Ketika ada seorang anak yang selalu dituntut untuk sempurna, harus ranking 1, nilainya itu harus A semua, kemudian dia harus juara dalam lomba-lomba gitu, tapi juaranya harus juara 1 gitu. Mereka itu sudah berusaha yang terbaik, tapi itu di depan orang tua mereka itu masih kurang gitu. Terus ada juga abusive, tahu kan? Tahu, karena sedang marak-marak itu kekerasan terhadap anak. Orang tua zaman dahulu kan menerapkan bahwa memukul atau menampar, kemudian hubungan fisik gitu. ya seperti kayak misalnya mereka itu menggunakan kekerasan fisik dengan dogma bahwa anak mereka itu akan tumbuh sebagai mental yang kuat di kedepannya, tumbuh sebagai seseorang yang tegar, tidak terlalu touchy dengan suatu peristiwa. Akhirnya biar mereka itu kayak gak gampang baper istilahnya di masa kini itu. Jadi mereka itu menganggap bahwa kekerasan atau abusive tersebut itu bisa membentuk karakter mereka itu bisa tegar. Padahal kan enggak. Ya. Akhirnya berpengaruh terhadap inner child mereka. Inner child ini bukan anak kecil yang ada di dalam diri kita, itu dalam konteks supranatural gitu ya. Itu tuh lebih dalam konteks psikologi. Ya tahulah kita sebagai yang pernah menangani klien-klien sebelumnya gitu. Jadi mereka itu ketika mereka ingin mengekspresikan bahwa mereka itu nggak suka kekerasan, mereka nggak suka dituntut, mereka itu tidak ada celah untuk mengekspresikan pendapat. Akhirnya pendapat mereka itu terpendam bersama emosi-emosi mereka. Ya, pastinya para sobat Sound of Life tahulah ya gimana rasanya. Kayak misalnya kita ini ingin mengutarakan pendapat, kemudian kita itu tertahan gitu. Kita harus menahan, kita ingin mengutarakan pendapat, kita ingin menangis, tapi kamu nggak boleh nangis, kamu itu harus kuat, kamu harus menahan rasa sakit itu agar kamu menjadi seseorang yang kuat. Padahal mengekspresikan emosi itu ya wajar-wajar aja sih, karena ya itu normal sebagai manusia gitu. Ya itu tadi
inner child itu karena kita tertahan emosi-emosi terdahulu, perasaan terdahulu, peristiwa yang ada di masa lalu, yaitu ya berhubungan dengan parenting juga, akhirnya membuat kita itu tidak memiliki bentukan atau pegangan karakter. Jadi kita itu bingung, kita ingin melakukan seperti ini salah, kita ingin melakukan seperti ini ya salah juga, bingung gitu. Ya bingung sih, akhirnya ya kita tumbuh dengan tuntutan, ya terlalu banyak mendengarkan suara-suara dari luar, akhirnya ya kita itu nggak bisa jadi diri sendiri. Kita masih bersifat anak-anak, tapi yang notice sifat anak-anak kita itu ya orang lain, tahu kan ya. Akhirnya kayak itu loh yang pernah kamu tangani itu loh, kasusnya yang dua pasangan, tahu nggak ya? Tahu Itu yang dua pasangan kan. Iya. Nah, inner child ini terbentuk dari pengalaman, dimana pengalaman itu ketika mungkin kita dewasa tuh jadi ke-trigger gitu kan ya. Nah, jadi misalnya pengalaman saat masa kecil orang tuanya tidak memberikan perhatian atau menyiksa atau bagaimana gitu. Nah, terus saat dewasa orang ini menjalin hubungan. Nah, orang ini akhirnya menuntut pasangannya untuk menjadi apa yang ini dia rasakan gitu ya kan. Jadi kan ketika karena gak merasakan dari kasih sayang itu, nah dia ini menuntut, dan menuntut itu mencari kasih sayang di pasangan yang lain ya. Tau lah ya, kayak misalnya karena dia tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh atau sesuai perkembangan dia waktu kecil, akhirnya dia mencari kasih sayang di orang lain, yaitu jadi orang lain menjadi pelampiasan gitu ya. Jadi ya inner ya seperti itu ya, sebenarnya kayak rumit dan kompleks nggak sih istilahnya. Jadi ya inner child ini bisa bercabang di interdisipliner di mana saja, misalnya self love, kemudian parenting, kemudian gimana kita dalam hubungan relationship, kemudian gimana kita bersikap di sekolah, gimana kita terhadap ya pokoknya ya di lingkungan sosial ya berpengaruh ya kurang lebih seperti itulah, ya tau lah ya. Jadi inner child ini bisa dibilang tidak bisa disembuhkan sih, itu berarti bisa tapi prosesnya Nggak ada. lama. Ya, bisa tapi mungkin prosesnya lama gitu kan. Nah itu gimana caranya? Pertama pasti damai dengan diri sendiri gitu kan. Renung terus apa sih yang bikin aku kayak rasakan sesuatu yang ada dalam diri ini kayak enak gitu. Jadi ya inner child itu ya bisa dikatakan menimbulkan sifat toksik dalam diri sendiri, egois gitu, karena mereka itu tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup atau banyak dari orang tua. Akhirnya mereka itu menuntut dari lingkungan sosial. Mereka bersifat egois. Contohnya ya, mereka di dalam sebuah keluarga gitu ya, dituntut untuk menjadi seorang polisi atau guru, atau kamu itu harus jadi polisi sesuai keturunan keluarga kita gitu contohnya ya. Akhirnya dia itu sifatnya karena nggak bisa, emosinya kan meluap-luap. Kalau anak di umur misalnya sekitar gitu, bahkan ya bisa saja gitu meluapkan emosinya seperti itu tuh ya di lingkungan sosial. Ya akhirnya dia di lingkungan itu lebih bersifat tidak mau menerima pendapat, tidak mau mendengarkan orang lain, egois ya gitulah. Ya banyak kan ketemu orang kayak gitu, ya malah orang kayak gitu tuh dikasihani ya, soalnya ya kayak gitu. Mungkin di keluarganya itu mereka itu kurang lebih gak pernah didengarkan, gak pernah dibiarkan untuk mengekspresikan perasaannya. Akhirnya dia tidak ada ruang untuk didengarkan gitu di keluarganya gitu. Kalau menurut Irma gimana, apakah ada klien lain yang sekiranya dapat mencerminkan kasus-kasus inner child ini di lingkungan sekitar, kayak misalnya ya kayaknya udah sih, tapi ya kayaknya ya banyak gitu. Banyak sebenarnya. Ya nggak dari orang tua saja kan, maksudnya dari lingkungan juga mungkin. Karena ya itu tadi subpersonality, beberapa kepribadian yang nantinya itu muncul kepribadian asli, tahu nggak sih?
Jadi ya inner child itu ya sekumpulan akumulasi perasaan gitu ya Yuma. Akumulasi dari diri sendiri yang berasal dari masa lalu. Seperti gunung itu ya, gunung es. Kamu tahu es root gak sih? Es root gitu kan kayak misalnya di bawah gitu ya. Terus kemudian waktu diputar menumpuk, kemudian kalau misalnya menumpuk akhirnya ada yang tumpah. Itu tadi seperti emosi kita Emosinya kayak meledak gitu. ya, Karena tapi ya gitu meledaknya di sekitar, meledaknya di orang lain, kemudian pelampiasnya di orang lain gitu. Eh, sebenarnya nggak ada sih obat inner child yang nggak sih, kecuali self focus. Jadi menurutmu gimana sih kita itu mengenali inner child, terus gimana kita agar merangkul diri sendiri gitu loh? Kan inner child itu sih karakteristik saat tumbuh dewasa yang lebih identik dengan sifat negatif. Dari sifat negatif itu, inner child itu kan proses penyembuhannya lama. Nah itu dengan cara damai dengan diri sendiri, merangkul diri sendiri, ngobrol dengan diri sendiri itu, merenung gitu kan. Apa sih yang pengen aku lakukan itu apa? Yang kita mau itu apa? Yang pengen aku mau itu apa gitu kan. Kayak misal dulu itu disiksa gitu, aku pengen alat buat mengobati itu. Nah dengan cara itu memaafkan, ya dengan cara memaafkan itu kita juga membuat inner child kita itu semakin bisa diterima, karena ya inner child ya nggak bisa langsung instan sembuh ya, karena ya karena luka lama yang terpendam gitu istilahnya ya. Waduh, kok nggak kerasa gitu ya? Ya kayak kerasa kita ngomongin inner child sampai nyebar gitu aspeknya gitu. Jadi itulah seputar mengenai inner child dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial. Saya Anissa dan Irma Yuni Aziza. kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.